kesempatan ini kita coba untuk membahas tentang sunnat-sunnat di dalam sholat. Jadi selain yang wajib, selain yang rukun, ada juga yang sunnat-sunnat. Yang sunnat-sunnat di dalam sholat ini berkaitan dengan rukun juga. Berkaitan dengan rukun dia. Ibaratnya apa namanya? Antara telur ayam dan kulit. Memang kulit itu tak apalah penting ya kan. Yang penting isinya ya kan. Tapi kalau dapat lah telur ayam tak ada kulitnya, ndak mau makannya. Di jalan nampak telur ayam tak ada kulitnya, tak ada jual orang ya kan. Telur ayam. Apa? Mengapa tak kulit ini? Tak apalah penting kulit dong. Macam mana begitu kan? Jadi yang sunat itu ibaratkan yang kulit, yang rukun itu isinya, tapi saling mendukung. Seperti itulah dia. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Kan di sini sunnat, berarti hukumnya iya, boleh tidak boleh iya. Jadi kalau seandainya kita pun tak pala begitu mengangkat takbiratul ihram kan, Allahu Akbar, tak diangkatnya tangannya, maka tidak apa-apa ya kan. Tapi yang paling bagus Allahu Akbar, diangkat tangan. Kemudian mana ukurannya? Ini yang penting. Kan kita tengok macam orangnya kan, ada yang Allahu Akbar, enggak artinya lah pokoknya kan. Macam mana yang jadi kan ada tuntunannya ya kan. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam mazhab Syafi'i itu batasannya ada. Jadi hadwa mankibai, batas kedua pundak. Jadi jangan lewat. Jadi kalau kita yang bermazhab Syafi'i Allahu Akbar. Jadi tidak pala sampai Allahu Akbar, tak pala sampai kata lingo. Batasnya di sini kan. Itu batasannya, ada batasannya. Ya, ada batasannya. Itu dia batasnya, batas pundak. Mengangkat tangan tadi itu jangan sampai lewat pundak, itu dalam mazhab Syafi'i. Walaupun kalau mazhab Hanafi bolehnya lewat, tak apa-apa. Lewat sampai batas talingo. Itu mazhab Hanafi. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, mengapa begitu? Ada hadisnya. Jadi masing-masing semuanya punya hadisnya mazhab-mazhab ya kan. Kata mazhab Syafi'i dalilnya begini. Annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi, dia mengangkat tangan hadwa mankibaihi, batas kedua bahunya, idza tatahas shalah, apabila dia memulai salat. Jadi ini dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i sebagai dalil bahwa mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu hanya batas bahu. Itu batasnya kan. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, saya tidak bahas mazhab yang lain, nanti poning kita ya kan. Bahwa saya sebutkan mazhab Syafi'i, udah saya sebutkan pula mazhab Maliki, macam mana pula. Poning ibu mengingatnya nama-nama dia. Jadi khusus saya apakan dulu mazhab Syafi'i. Kemudian kapan mengangkat tangan? Kapan mengangkat tangan tersebut? Jadi waktu mengangkat tangan itu tadi bersamaan dengan takbiratul ihram. Begitu sekali dah Allah. Jadi jangan pula Allah belakangan datang. Atau duluan tangannya Allahu Akbar, tak begitulah mazhab Syafi'i pula ya kan. Jadi dia bersamaan, dia mengangkat tangan tadi dengan mengucapkan Allah. Kemudian kapan habisnya? Begitu habis bar, tangan pun sudah jatuh ya kan. Allahu Akbar, sama serentak jatuhnya. Kemudian di saat itu juga kita memasang niat. Berkaitan lah, bayangkan ibu ya kan, mengangkat tangan bersamaan dengan mengucapkan takbir, kemudian memasang niat. Bisa. Aku pun bisa. Memang mula-mula gak payah lah memang, tapi bisa. Bisa itulah benar. Aku pun dulu begitu juga payah. Tapi karena udah sering kita kerjakan,
lama-lama bisa, ya kan? Nah itu dia. Jadi bersamaan dia. Habis takbir, tangan pun sudah jatuh. Nah, maka tak boleh mendahului salah satunya. Begitu juga tidak boleh dia kan. Tak boleh pula duluan takbir baru angkat tangan. Atau duluan angkat tangan baru takbir. Tak benar, tak begitu pula tuntunannya kan. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saat tadi mengangkat kedua tangan itu tadi bagaimana posisi jari-jari? Sampai jari-jari pun dibahas ya kan. Nah, jadi katanya yang disunnahkan itu jari-jari kita renggang, agak renggang. Jangan pada orang begini kali, ya kan? Jadi renggang. Allahu Akbar, renggang sedikit. Nah, bukan digabungkan, bukan dirapatkan, tidak. Jadi jangan pula Allah rapat, tak begitu pula. Agak renggangkan aja sedikit. Allahu Akbar. Itu yang disunnahkan. Nah, ya kan? Jadi jari-jari posisinya direnggangkan sedikit, jangan dikumpulkan dan tidak terlalu renggang. Tak pala terlalu renggang, tidak pala rapat. Bak koto peti pera yang sedang-sedang, yang sedang-sedang saja. Itu dia. Jadi sedang-sedang saja kotonya renggang gitu. Mengapa begitu? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, apabila dia bertakbir, rafa'a yadayhi, dia maka angkat kedua tangannya, nasyiran asabi'ahu, ini merenggangkan jari-jarinya, ai mufarriqan asabi'i, artinya lagi itu tak apa renggangkan, pokoknya tidak apa dia, tidak rapat jari-jarinya. Jadi begitu namanya. Nah, kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, itu tadi kalau yang berkaitan dengan mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, selain takbiratul ihram, apa lagi nama takbirnya? Jangan pula ada yang saya tanya gitu kan, apa lagi takbir kita selain takbiratul ihram? Takbir Idul Adha, kata pula begitu, ya kan? Mengiho. Ini kan dalam sholat cerita kita pula. Masa takbir Idul Adha kotonya kan? Selain takbiratul ihram, ada namanya takbir kan tak amanya udah pulang lah kok nambah gininya. Oh, tak tahu ya? Ada namanya takbir intiqal. Cok ulangi. Takbir intiqal. Apa arti intiqal tuh? Takbir perpindahan rukun. Apakah setiap perpindahan rukun tadi itu kita takbir? Tidak. Tak juga, ada juga waktu-waktunya. Jangan pula begitu habis bangkit dari sujud dengan Allahu Akbar. Tak ada pula tuntunan begitu. Jadi di mana-mana lagi dia. Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, yang boleh lagi kita takbir intiqal itu disunnahkan, yaitu indar ruku', ketika ruku'. Kan ketika hendak ruku', Allahu Akbar, angkat tangan. Wa indar minhu, dan ketika bangkit dari ruku'. Ini tempat-tempatnya kan? Iya. Ketika hendak ruku', ya Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Di situ tempatnya ya, Bu. Ya. Memang harus saya tengok. Allahu Akbar. Terus saya mikir dari mana lagaknya pengambilannya nih begitu. Jadi tidak ada. Dua tempat itu aja ya. Kemudian Imam Nawawi menambahkan satu lagi, katanya yustahabbu, kemudian disunnahkan juga mengangkat tangan indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika bangkit dari tasyahud. Yang mana tasyahud awal, Bu? Tahiyatul, ya kan? Jadi ketika bangkit nanti selesai kan bangkit kita. Itulah satu lagi tempatnya. Jadi yang takbir intiqal hanya 3 tempat ini saja. Jangan ditambah-tambah. Ketika tadi ruku', kemudian bangkit dari ruku', kemudian bangkit dari tasyahud awal. Udah bisa kita ingat, Bu? Insya Allah udah pulang lagi kok begitu ya.
Oh tambah lagi, betul ibu. Sekarang aku begini ibunya Kang, di belakangku tak sudah berkipas-kipas. Tak tahu, tak paham ini Ustaz nih, orang sudah begini kepanasan, ibaratnya juga ceramahnya. Masih malah orang begini. Oh itu makanya di belakang dia kan. Awak di sini bantu juga. Tapi yang aku bilang di sana nih pula ini ya, kok di sini mudah-mudahan ya kan Bu. Iya, nah elok-elok. Di belakang-belakang tak tahu saya macam mana. Karena begini, tak nampak awak menghadap ke kanan. Jadi mencontohkannya mana nampak orang tuh ya kan. Nah, inilah. Tapi ini tapi kalau dapat ya akan datang masuk semua nyendaknya. Apalagi mencontohkan begini. Ini kan persoalan ibadah. Supaya nampak cara mengapanya mencontohkannya kan. Hah? Tak muat pula ya. Jadi aku pun tak salah puasa pula ya kan. Cuman aku buat lagi ya kan. Kasan ku hadapkan karangnya sini pula tak nampak. Itulah dah, tak mungkin dibongkarnya pula ya kan. Udah itu aku tak mungkin pula begini-gini aku kerja aku. Udah macam rawat jadinya aku tadi ya kan. Cuman no? Otomatis ya ada yang tapak semambuli pula kalau modal aduh. Sedangkan bayaran bulan banyak ya. Apa pun lagi pikirkan lagi gitu ya kan. Udah bisa lagi ingat itu ya. Jadi tadi cara mengangkat saat takbiratul ihram dan takbir intikal, batas tadi tangan hanya sebatas bahu. Itu dia ya kan. Kemudian posisi tapak tangan menghadap apa kok kita menghadap apa kita kok sembahyang? Iya menghadap kiblat. Menghadap kiblat posisi tapak tangan itu. Walaupun ada mazhab yang lain agak diinginkannya sedikit. Allah, bengkokkannya sedikit. Itu mazhab yang lain ya. Inilah perlu kita memahami mazhab itu supaya jangan batoka. Jadi pernah saya tengok ada orang yang sama tak memahami mazhab. Yang ini menyampaikan mazhab A, yang ini menyampaikan mazhab B. Batoka lah orang tu cang. Begininya, apa pula begitu? Bante orang tu bakal batoka, ya kan? Sampai nampak urat apunya ini. Mengapa? Karena tidak memahami mazhab tadi. Jadi posisi tapak tangan kita menghadap ke kiblat, itu dia. Kemudian selain takbiratul ihram ada namanya takbir apa tadi? Intikal. Jangan kol saja pulanya kol pagi gitu kan. Takbir intikal. Takbir perpindahan. Takbir perpindahan ini atau takbir intikal ini hanya tiga tempat. Ketika tadi hendak ruku, kemudian bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Cocok juga kalau kita buat pakai ujian sedikit ya kan. Soal ya kan? Soal pertama. Sebutkan sebatas mana tinggi tangan saat mengangkat takbiratul ihram. Tapi udah tahu sampai soal-soal bala ya kan. Jadi kok cukup pula itu ya betul ya. Udah malam tabak saya kang menu soal. Datang orang rumah kan. Apa itu bang? Tapi abang tak mengajak doh. Ini di pengajian. Nam bodoh lah bang. Kau pula. Jadi kita tak parah begitu pula ya kan. Yang penting nanti kita praktekkan saat kita sudah nanti melaksanakan sholat. Kemudian apa lagi yang sunnahnya? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah kan kita bisa takbir kan Allahu Akbar kan posisi meletakkan tangan kanan di atas telapak tangan kiri tadi itu. Macam mana apanya posisinya? Jadi ibu-ibu yang saya muliakan, saya bukan sedikit iya kan. Kalau dia mazhab Maliki, tapi ibu-ibu mungkin ada yang sudah pergi ke Mekah. Tak ada ya? Mana? Banyak ya kan? Maaf duluan Bu aku ya. Banyak ya kan. Mau kita tengok di sana dan nanti orang ya kan. Saat takbiratul ihram tuh Allahu Akbar. Lepasnya tangannya di situ. Ada kan, Bu? Ada. Itu mazhab Maliki. Tak diginikannya. Kemudian ada mazhab Hanafi dan Hambali. Allahu Akbar di bawah pusar letaknya. Tetapi kalau mazhab Syafi'i letaknya di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Kemudian disunnahkan sedikit geser ke kiri. Iya, agak merengkan sedikit. Mercy ya. Ya, itu mazhab
Syafi'i. Nah, inilah pentingnya kita mazhab tadi. Dari cara dia bersedekap saya kita tahu, oh ini mazhab apa ini. Nam bingung awak atantah kok. Bilang dia apa sih? Ini mazhab apa ini? Pusar. Kalau Hanafi kan tidak di bawah pusar. Tidak di pusar dibuatkannya. Syafi'i tidak di atas pusar. Di atas pusar Syafi'i. Jadi mazhab apa dia? Maliki lepas. Apa itu mazhabnya itu kan? Nah itu gitu tuh. Mungkin karena tak itu letak di pelajaran tadi itu. Ibadah mau, tapi pelajaran tak ada. Nah, jadi kalau kita memang betul-betul ingin melaksanakan suatu ibadah, sesuai tuntunan lah. Nah, sesuai tuntunan, jangan asal-asalan. Nah, begitu dia. Hah? Di tengah-tengah. Kalau mazhab Syafi'i dia sebagian besar menyatakan kiri kayak sedikit, tapi kok ke sini pun udah dihitung mazhab Syafi'i itu karena tadi di atas pusar, di bawah dada dia sedikit ya kan. Jadi mengapa mereka katakan harus ke kiri sedikit? Mengapa? Karena di situ letak hati katanya. Nah, jadi untuk semakin mengapa kekhusukan maka ditarik sedikit ke kiri. Nah. Kemudian macam mana posisi tangan? Nah, jadi ibu-ibu yang saya muliakan, posisi tangan tadi itu letakkan telapak tangan kanan di atas apa namanya nih? Kiri. Nah, jadi kok bahasa Indonesia kata punggung tangan, apa pula tangan punggung saya pikir. Nah, bahasa kita kan bahaya itu kan. Jadi di belakang telapak tangan kiri tadi itu. Nah. Atau pergelangan kata bisa lah ke pergelangan sedikit. Kemudian bawah ibu jari, ini ke pergelangan ini dia begitu. Jadi ada setiap kan orang tidak. Ini tadi Allahu Akbar. Ini ada begini pula ada. Ada pula begini ini kedinginan ini ya kan? Ya kedinginan ini kok kayak gini nih. Jadi ini pentingnya belajar tadi itu kan kita pelajari betul-betul. Jadi dia di sini telapak tangan itu letak tapak tangan kanan di atas belakang tangan. Jadi jangan begini, tak begini dia pala doh. Gini sedikit. Begitu letaknya ya kan? Nah, itulah tuntunannya begitu. Nah, jadi inilah kita tengok posisi meletakkan tangan tadi atau bahasa Indonesia bersedekap. Udah tak usah kita bacakan hadisnya ya. Jadi hadisnya ada ya kan. Intikal ya Bu ya. Betul ingat Bu ya kan. Ingat ya kan. Jadi begitu posisinya ya. Jadi kalaupun selama ini saya dulu pernah yang saya tengok begitu orang Allahu Akbar. Iya pula saya pikir kan. Awak nanti belajar. Pokoknya dia belajar yang ke miring sedikit. Inilah mazhab Syafi'i tadi tuh, ditariknya ke sedikit ke sini. Nah, itu dia. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, amat panjang ini jangan tahu yang sunat-sunat ya kan.